saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali wetan kali kulon kali tengah-tengah murah kali saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai salamullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam Masyarakat Kabupaten Sekadau yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Rahmah Kabupaten Sekadau, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Rahmah Kabupaten Sekadau, yang kami hormati Bismillahirrahmanirrahim
يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير Melainkan telah datang seorang pemberi peringatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Subhanul Waton, Mars dan Himne Pesan Kadau. Hadirin dimohon berdiri. Iya, anak ini
Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Dimohon kepada Dr. Rektoris Pondok Pesantren Al-Rahmah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, baru saja kita saksikan prosesi wisudawan wisudawati Tafiz Pondok Pesantren Al-Rahmah. Semoga dengan apa yang telah diraih dapat bermanfaat dan dapat menjadi berkah. Amin. Acara yang kelima, pelantikan organisasi santri intra pondok. Kepada segenap pengurus OSIP yang akan dilantik, kami persilakan maju ke depan. Dimohon kepada Kiai Haji Mudor SPDI MM untuk melantik pengurus OSIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus anak-anakku para santri, calon pengurus organisasi santri intra pondok yang kita kenal dengan istilah OSIP Pesantren Ar-Rahmah Masa Hikmat 2023-2024. Mohon anak-anakku perhatikan pernyataan serta mohon dijawab pertanyaan saya ini dengan tegas. Yang pertama, wahai anak-anakku, apakah siap menjadi pengurus OSIP? Berikutnya, apakah anak-anakku siap membantu untuk memajukan pondok pesantren Ar-Rahmah? Selanjutnya, apakah anak-anakku siap melaksanakan amanah organisasi dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab? Berikutnya, apakah anak-anakku siap taat dan patuh kepada pimpinan pondok pesantren Ar-Rahmah? Yang terakhir, perhatikan baik-baik, apakah anak-anakku siap berjanji dengan sepenuh hati? Oleh karenanya, marilah wahai anak-anakku untuk mengikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku bersaksi
bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Demi Allah, aku berjanji dengan sepenuh hati akan menjalankan kewajibanku kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjunjung tinggi dan melaksanakan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, taat dan patuh terhadap pimpinan serta pengurus Pondok Pesantren Ar-Rahmah serta siap untuk memajukannya. Alhamdulillah, dengan disaksikan oleh para tokoh kita yang hadir pada hari ini, terkhusus Ketua Tanfidiyah PBNU Kalbar dan juga Bapak Sekda Kabupaten Segadau, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Segadau, dan seluruh hadirin. Maka dengan ini saya sahkan dan saya kukuhkan sebagai pengurus OSIP Pesantren Ar-Rahmah Segadau masa hikmat 2023-2024, dan selamat bekerja kepada anak-anakku dan bertugas dengan penuh ikhlas dan penuh tanggung jawab. Semoga Allah meridai untuk kesuksesan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Mudor SPDI ML yang telah melantik pengurus OSIP, dan kami persilakan duduk kembali. Hadirin rahimakumullah, telah kita saksikan prosesi pelantikan organisasi Santri Intra Pondok masa hikmat tahun 2023-2024. Semoga dengan telah dilantiknya tadi dapat menjalankan amanah dengan baik dan sukses. Amin. Acara yang keenam, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mudor SPDI MM. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya mohon duduk saja karena di kanan kiri saya ini ada tamu-tamu terhormat kita. Belakangan ada yang mulia Dr. Haji Syarif Kemagi, beliau selaku Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat. Sebelah lagi ada Pak Sekda mewakili beliau Bapak Bupati Segadau. Di kiri saya ini ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Segadau. Di belakang saya ini ya ada Ibu Ketua Umum. Jadi rasanya saya tidak nyaman kalau saya berdiri membelakangi beliau-beliau. Karena itu tentu mohon izin kepada tamu sekalian, dan ini tentu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adik-adik, para siswa-siswi santrinya duduk, jadi harap duduk tenang ya. Boleh ya adik-adik, apa yang ada isi di kantong itu boleh disikat saja ya.
tetapi jangan lalu berdiri ya, mengganggu pemandangan dari belakang. Jadi adik-adik mohon diamankan para bapak ibu dewan asatid ya. Inilah, kalau tidak begitu bukan anak-anak. Kalau duduk tenang ini namanya bukan anak-anak loh. Nah, jadi tenang adik-adikku ya, anak-anakku, para siswa dan siswi, para santri. Insya Allah ini tidak lama, paling lama zuhur selesai ceritanya ya, paling lama. Makanya saya dalam sambutan tidak berbanyak-banyak, karena di kanan kiri saya ini sudah siap untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik al-khatim lima sabaq nadil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayat mab'al mukarramun fa'alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini adalah tokoh-tokoh kita di atas panggung ini. Dan ada tokoh yang hadir perkampungan Darussalam, yaitu beliau Haji Long Ja'far Ar-Rahman Esos ya, beserta juga bapak ibu yang lain yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Yang kami hormati, yang terhormat yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Syarif M. Agi beserta juga ibu yang hadir. Beliau jauh-jauh hadir dari Pontianak. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada Pak Kiai, Pak Doktor, Pak Rektor yang lengkap di beliau beserta juga ibu, dan juga yang kami hormati Pak Bupati Sekadong yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadong, yaitu Bapak Insinyur Haji Muhammad Isa MSI. Biasanya beliau bersama ibu, hari ini saja barangkali beliau tidak bersama ibu, karena kata beliau dia mewakili Pak Bupati. Karena itu tentu, dan beliau ini sudah selalu hadir tempat kita, mudah-mudahan juga beliau selalu sehat walafiat, amin. Dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadong, dan juga yang kami hormati Pak Kapolres atau yang mewakili, dan juga tak lupa rekan-rekan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Di sini juga hadir wakil ketua ya, Haji Ridwan beserta juga rombongan yang juga saya hormati, beserta juga tak lupa segenap ormas-ormas yang hadir. Ada Pak Kasih, ada Bapak Kasupak TU ya, Kementerian Agama juga hadir dalam kesempatan kali ini, beserta juga tak lupa Bapak Ibu, segenap orang tua santri, wali santri, juga segenap tamu undangan, anak-anakku ya, dari tingkat RA sampai SMA Rahmah yang amat sangat berbahagia. Terkhusus selamat ya bagi anak-anakku yang barusan telah diwisuda untuk mengikuti kegiatan
hafalan Al-Quran. Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, bukan orang yang banyak hartanya, tetapi kata Rasul, khairukum man yang mau Al-Quran, orang yang Al-Quran mau orang yang amalkan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anakku yang sudah diwisuda tadi Allah berkahi ilmunya, berlanjut untuk mengamalkan Al-Quran, berlanjut untuk belajar dan belajar Al-Quran, amalkan dalam lingkungan kita sehari-hari, tren rumah tangga dan juga lingkungan masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah dan berbagai nikmat taufik hidayah inayah kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir bersama pada acara tahunan pondok pesantren yang kita kenal dengan Haflatul Imtihan Pesantren yang ke-25 hari ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian membawakan semangat belajar untuk anak-anak kita dari tingkat daerah A sampai tingkat SMA Ar-Rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat ring salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran beliau, junjungan kita, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak berpanjang-panjang, hanya sedikit Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mengucapkan selamat kepada anak-anak kita Pak Ibu. Ya, selamat kepada anak-anakku yang barusan diwisuda Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus berbangga Pak. Ya, jangan kalanya hanya 1 juz, dan jauh di sana ada yang sudah hafal 30 juz. Anakku baru 1 juz, seolah Bapak Ibu tidak bangga. Ya, jadi ngapalkan Al-Quran itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian, dan pahalanya amat sangat besar. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu selamatlah kepada Ibu sekalian punya putra dan putri yang sanggup untuk ikut serta menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan ini didukung dalam terus Pak Ibu sekalian. Jangan sampai begitu hafal isi 1 sampai 5 juz, begitu pulang karena tidak dipelihara oleh kita, Bapak Ibu tidak menyuruh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita terlupakan hafalannya, hilang 1 ayat, berikutnya hilang 2 ayat, berikutnya hilang lagi. Ya, apalagi ini akan liburan sekolah, balik ke pesantren lalu hilang semuanya. Ini tanggung jawab Bapak Ibu. Ya, ini tanggung jawab Pak. Gimana Pak tanggung jawab Bapak Ibu? Yang di sana tanggung jawab. Aduh Pak, ya. Dijaga hafalan anak-anak kita. Ya, Pak Kiai saya tidak hafal. Tak apa, Bapak pegang Al-Quran, anaknya ya suruh ngapa? Enak duduk nak, Bapak akan ngetesnya. Begitu Pak. Besoknya ngetes lagi, Bapak ngetes terus. Sehingga anak-anak kita akan selalu siap siaga, akan selalu berusaha untuk mengamankan hafalannya, memelihara hafalannya. Kalau Bapak Ibu sibuk dengan pekerjaan di rumah, ya tidak ada sibuknya Pak, tidak ada selesainya sibuk di rumah. Betul Pak? Di rumah itu datang kesibukan. Tidak akan datang kesibukan ketika sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati Pak, kalau mati sudah selesai. Oleh karena itu saya harapkan sekali lagi, mari Pak kita ngadakan komitmen bersama di pondok anaknya Pak Ibu sekalian diterpa untuk mengikuti hafalan. Di rumah Pak, Bapaklah selaku guru anak-anak kita.
ya, sering mencoba tentang hafalan anak-anaknya, sehingga begitu kembali ke pondok Bapak Ibu sekalian hafalannya utuh, apalagi mau nambah lagi sekian lembar atau sekian buku. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Pak ya, yang pertama yang perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa saya hari ini berterima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas dukungan Bapak Ibu sekalian, sehingga terlaksananya kegiatan Haflatul Imtihan Pondok Pesantren yang ke-25 hari ini. Terkhusus kami hari ini berterima kasih yang sesungguh-sungguhnya, yang sedalam-dalamnya, terkhusus kepada beliau yang mulia Dr. Kiai Haji Syarif MAG selaku Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Beliau juga sebagai Rektor IAIN Pontianak Pak. Kalau ngitung-ngitung kesibukan beliau ini sibuk selalu, tetapi karena demi sayangnya dengan kita, sayangnya dengan anak-anak kita yang ada di Ar-Rahmah ini, beliau menyempatkan diri, bukan menyempatkan, berupaya untuk bisa hadir di Ar-Rahmah ini. Bayangkan Bapak Ibu, beliau hadir semalam jam 12 lebih. Kalau Bapak Ibu datang dari perjalanan semalaman Pak, datang jam 12 lebih Pak, saya yakin habis subuh Bapak akan nambah lagi tidurnya. Betul Pak ya? Beliau alhamdulillah hari ini dengan tegar, ya, tidak menampakkan kecapean. Beliau ini sangat luar biasa nih Pak. Jadi beliau ini hitung-hitung, walau usianya ini muda dari saya, beliau ini orang tua saya nih. Ambilnya baru 25, bayangkan. Beliau baru 25. Ini luar biasa beliau ini ya. Semangatnya semangat 25. Bayangkan itu ya. Ini yang patut adik-adik tiru nih. Ya, semangatnya yang sangat luar biasa. Beliau hari ini bersama juga ibu yang selalu mendampingi beliau hadir ya, bersama-sama hari di tempat kita ini. Oleh karena itu tentu saya berterima kasih kepada beliau dan kepada Bapak Ibu orang tua santri ya, dan juga segenap undangan yang telah meramaikan kegiatan ini, mensukseskan kegiatan kita. Tanpa Bapak Ibu acara tidak akan sukses. Bapak yang hadir hanya anak-anak saja nih, anak-anak yang hadir duduk di sini, ibu-ibunya ada nampak. Insya Allah saya yakin Pak Rektor kita, Pak Kiai kita, paling tidak 5 menit, 10 menit balik Pak Bubar Pak, melihat anak-anak saja di depan kita. Karena ada Bapak Ibu yang semangat, insya Allah beliau akan memberikan pencerahan kepada kita untuk maju berkembangnya Pondok Pesantren Ar-Rahmah ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu dalam kegiatan kita hari ini, walaupun kita sudah mengatakan sukses pelaksanaannya, namun di sisi lain mungkin banyak kekurangan-kekurangan daripada panitia di dalam penyelenggaraan Haflatul Imtihan ini. Oleh karena itu, bila mana ada kekurangan-kekurangan, karena kita manusia, al-insan mahallul khata'un nisyan, tidak akan terluput dari kekurangan, tidak akan terluput daripada kelupaan, dari kesalahan. Oleh karena itu saya atas nama pimpinan yang dituakan di Al-Rahmah ini mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini Bapak Ibu ada kegiatan Haflatul Imtihan yang rutin diadakan setiap tahun Pak, yang disandingkan dengan berbagai kegiatan. Tadi disandingkan dengan kegiatan wisuda anak kita, selanjutnya disandingkan dengan pelepasan daripada anak-anak kita, baik di tingkat RA, di tingkat MI, di tingkat MTS, di tingkat SMA. Saya selaku pimpinan tentunya mewakili daripada kepala lembaga dari RA, dari MTS,
dari juga MI dan juga SMA, bila mana di dalam membimbing anak Bapak Ibu sekalian, di dalam membina anak Bapak Ibu sekalian, ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahan, ada kehilapan, mohon kiranya dimaafkan atas segala upaya daripada segenap Dewan Guru, kepala-kepala lembaga yang melakukan upaya untuk mensukseskan anak kita. Saya selaku pimpinan mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan dan dorongan Bapak Ibu sekalian suksesnya anak kita. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di Ar-Rahmah ini Pak, ketika tamat lulus DRA, Bapak Ibu jangan jauh-jauh Pak. Di sini sudah tersedia namanya MI Ar-Rahmah. Andai kata MI Ar-Rahmah kelas 6 sudah tamat, sudah lulus, ya, maka Bapak Ibu sekalian di sini ada MTS Ar-Rahmah. Bapak Ibu jangan bingung-bingung Pak untuk dimasukkan di lembaga-lembaga lain. Hari ini Bapak Ibu sekalian banyak lembaga-lembaga pendidikan, namun menjadikan catatan kita, apakah lembaga kita itu sudah sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini yang patut Bapak Ibu sekalian pikirkan. Pak, ini mohon Pak, kalau Bapak hanya lihat mereknya, Bapak hanya lihat gentungnya yang megah, Bapak tidak tahu isinya, Bapak hanya melihat badutnya yang megah. Wah, ini rawan sekali Pak. Pulang dari sana Bapak udah disalahkan Pak, ya, Bapak nyaring-nyaring wirid sesudah sholat nih Pak, ini bid'ah, kafir Pak, neraka. Bapak membaca surat Yasin setiap malam Jumat, ini bid'ah, neraka Pak. Ini katakan terjadi begini Pak, yang susah siapa? Yang susah nanti Bapak dikafir-kafirkan oleh anak-anak kita. Yang setelah tamat Pak Ibu di MTS ada SMA Ar-Rahmah yang siap sedia menerima Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin melihat Pak kualitas Pak Ibu sekalian, ini luar biasa Pak. MI Pak sampai hari ini, kemarin kalau barangkali ini tidak oleh oleh badan akreditasi Pak, saya berupaya MI dapat nilai A akreditasinya. Karena MTS alhamdulillah di tahun kemarin tidak ada kepalanya nih, Otatul Manan, MTS ini Pak Kemenang, sekarang hari ini akreditasinya apa? Oh. SMA alhamdulillah B. Kalau udah tamat SMA kemana lalu? Alhamdulillah sebelah kanan saya ini ada beliau ini. Insyaallah Bapak Ibu tidak akan salah. Dia kata memasukkan putra putrinya di IAIN Pontianak, betul Pak Kiai? Siap beliau, ya, untuk menerima putra dan putri Bapak Ibu. Dan insyaallah beliau sangat mendukung dan antusias sekali untuk pendirian sekolah tinggi Islam Ar-Rahmah yang ada di kita ini Pak. Insyaallah beliau akan siap Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Ibu sekalian, kiranya kepada putra putri kita yang insyaallah lulus tahun ini Pak, saya atas nama pimpinan mengucapkan selamat Bapak Ibu sekalian atas keberhasilan putra putrinya. Dan saya setelah melepas putra putri Ibu sekalian siap untuk menerima dan bersama-sama Bapak Ibu sekalian dalam rangka membimbing, membina putra putri Bapak Ibu sekalian. Demikian kiranya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq wa muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, Bapak Syahrul SAG. Kepada yang terhormat Bapak Syahrul SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, saya hormati Kiai Haji Dr.
Dr. Sarif Image, Abangda kami, Ketua NU Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus Rektor IAIN Pontianak. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Sekda, yang kami hormati Kapolres, kami hal ini kami mewakili, yang kami muliakan dan kami hormati Haji Muhtar SPD MM beserta Ustadz dan Ustazah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang kami hormati ada mungkin ketua masjid, ketua organisasi, dan yang kami hormati yang jelas berbahagia orang tua santri santriwati yang baru sama-sama kita saksikan tadi wisuda, dan Bapak Ibu semua tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Ada kepala sekolah dan sini ada wakil kami, menapi kami Pak Asubak, Pak Hairudin sebelah kiri. Tidak mampu kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada sidaknuan semua, Bapak Ibu semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya ini namanya kena baru Bapak Ibu, bahasa kita baru, intinya baru sebulan, tapi aktif sih baru 2 minggu. Jadi asalnya orang Ulu, orang Kapuas Hulu. Insya Allah ada kopi basah, ada balong, ada musik, ada puja. Jadi asal Kapuas Hulu, bertugas di Kapuas Hulu selama 4 tahun, hijrah ke Sekadau. Dan kita siap, namanya PNS. Yang penting tugasnya lagi di Indonesia. Kalau luar negeri saya tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi yang penting lagi tugas di Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur. Mari sama-sama kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini luar biasa, Pak Yai, Pak Rektor, Pak Sekda, saya baru ini kali ini wisuda sekaligus ulang tahun ya dari RA, MI, MTS, MA. Nikmat yang luar biasa. Akhir 2019 sampai mungkin pertengahan tahun 2022 kita tidak bisa duduk rapat seperti ini. Covid, semayang berjarak, duduk berjarak, makan berjarak, tidur berjarak, ketawa pun tidak boleh mungkin. Kenapa? Ada masker. Yang ganteng tak nampak, yang cantik tak nampak. Betul lah Bu? Nah, sekarang luar biasa nikmat. Maaf, saya terlalu semangat. Saya merubah suara. Maaf ya. Oke, jangan Ibu. Jadi mungkin kena suara perubahan. Langsung berubah masuk. Jadi kami dari kementerian kami mohon maaf Pak, ini santai dulu karena beliau terlalu semangat. Terlalu semangat, jadi Pak Rektor ini kebanyakan kerupuk pasar.
Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi mungkin singkat saja karena kalau bapak ambisi bapak ya kubu-kubu. Jadi kami dari Kementerian Agama mengucapkan ribuan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pondok pesantren ini yang telah luar biasa menurut kami acara pada hari ini. Dan mungkin di akhir berapa yang kami sampaikan? Oke, maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Sekda Kabupaten Sekadau, Bapak Insinyur Haji Muhammad Isa MSI. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Muhammad Isa MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sedikit sambutan, saya izin Pak Rektor, Pak Kiai, karena guru juga udah duduk, nanti saya berdiri itulah nanti. Jadi saya minta izin duduk aja ya. Jadi biar tadi nggak enak juga ada ibu, ada bapak-bapak juga kiri kanan kita. Jadi mohon Pak Kiai, Pak Rektor izin. Yang saya hormati Ketua Tanfus Jiah, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Sarif Isage MA, yang juga Rektor IAIN Pontianak Kalimantan Barat. Yang saya hormati Kapolres Kadal atau yang saya hormati Kementerian Agama. Selamat datang Pak di Kabupaten Sekadau. Sekadau banyak juga kerupuk pasar, nanti bagi-bagi. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmah beserta jajaran. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua santri, hadirin yang hadir pada kesempatan ini, serta tidak lupa juga yang saya cintai adik-adik kita, yaitu santriwan dan santriwati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan rahmat, masih diberikan hidayah, inayah, sehingga kita bisa hadir pada siang ini di pesantren Ar-Rahmah. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, tentu yang pertama kali saya sampaikan atas nama pribadi maupun pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada santriwan dan santriwati yang telah diwisuda menjadi hafiz dan hafizah. Selamat juga tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ada pelepasan bagi juga ada pelepasan dari tingkat SD, SMP dan SMA yang akan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Adik-adik yang saya cintai, terutama santriwan dan santriwati, adik-adik terutama yang hafiz ini merupakan kebanggaan, tidak hanya kebanggaan kedua orang tua, tapi juga kebanggaan masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Jadi ini luar biasa menurut kami. Di sini
yang luar biasa. Selain memang dari santriwan santriwati yang giat belajar, juga dukungan dari orang tua, juga yang tak kalah pentingnya itu bimbingan dan binaan dari pesantren Ar-Rahmah. Ini luar biasa, terutama yang dipimpin oleh Bapak Kiai Mudra. Tentu pada hari ini adik-adik merasa senang, merasa gembira karena tadi ada yang di wisuda, ada yang selesai dari SD, ada tamat SMP, tamat SMA. Tentu hari ini sangat berbahagia. Ini juga pernah kita alami semuanya. Tentu kebahagiaan pada hari ini atau adik-adik menyelesaikan pendidikan pada hari ini bukan cerita akhir, ini baru cerita awal Ustaz. Ini cerita awal untuk adik-adik menggapai cita-cita setinggi-tingginya. Tentu kami selaku orang tua mendoakan semoga apa yang adik-adik ciptakan terwujud. Untuk itu tentu kami selaku orang tua mengharapkan adik-adik baik santriwan maupun santriwati untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan kita harapkan tadi sampai ke Pak Ustadz sampai ke universitas, ini kita harapkan. Mengapa adik-adik? Karena dari tahun ke tahun sekarang saja zamannya zaman digital, persaingan makin ketat. Tapi alhamdulillah adik-adik yang lulusan dari pesantren Ar-Rahmah ini, adik-adik sudah punya kelebihan, punya suatu kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual. Maka perlu didukung dengan kecerdasan intelektual. Jadi kalau ini dapat diwujudkan, adik-adik bisa mencontoh Bapak ini, Pak Rektor. Jadi punya kecerdasan spiritual dan didukung oleh kecerdasan intelektual. Ini cita-cita Pak Habibie, Pak Kiai. Ini cita-cita Bapak Presiden kita, Wakil Presiden kita. Mungkin adik-adik tahu Habibie dengan organisasinya ICMI. Jadi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Memang mulia. Cita-cita Pak Habibie ini sangat mulia. Dia mengharapkan kita selaku orang-orang Islam, orang Muslim, tidak hanya mempunyai kecerdasan intelektual. Jadi kita didorong untuk mempunyai kecerdasan spiritual, sehingga kalau kita menjadi seperti Pak Rektor, juga jadi rektor, juga kiai, juga jadi imam, juga pengkhotbah. Kalau kita jadi dokter, kita juga merawat pasien, tapi juga kita bisa jadi imam dan khutbah di mana-mana. Ini cita-citanya. Kita jadi kepala dinas, juga Jumat kita khutbah di mana-mana, dan kita juga bisa menjadi imam di mana-mana. Ini cita-cita, dan ini cita-cita mulia, perlu untuk kita lestarikan, perlu untuk kita lanjutkan. Adik-adik yang saya cintai, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ini sangat diperlukan. Mengapa? Kita berharap ke depan kami generasi sekarang tidak mungkin bertahan 10 atau 20 tahun Pak. Jadi harus ada regenerasinya untuk memimpin Sekadau, untuk membangun Sekadau. Nah, di tangan adik-adik inilah masa depan Kabupaten Sekadau. Adik-adik jangan mau menjadi penonton, tapi jadilah pelakunya, jadilah pemainnya. Jangan jadi penonton. Jadi jadilah pelakunya, pelaku sejarah dalam membangun Kabupaten Sekadau yang kita cinta ini. Itu adik-adik berlomba-lombalah untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi sampai ke universitas. Ini pesan saya untuk adik-adik. Saya juga atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengapresiasi setinggi-tingginya, terutama kepada pimpinan dan jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu guru, Pak Kiai, Pak Ustadz di pesantren Ar-Rahmah ini yang telah membina adik-adik menjadi
anak-anak yang berkualitas. Jadi kami sangat mengapresiasi dari pesantren Ar-Rahmah ini membangun suatu pesantren. Ini tidaklah mudah yang dilakukan Pak Kiai, perlu perjuangan, panjang perjuangannya. Berkat kepemimpinan Pak Kiai dengan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan pemerintah daerah, alhamdulillah pesantren Ar-Rahmah maju meskipun secara perlahan, tapi saat ini udah maju. Ya kalau kita katakan udah cukup baik Pak, udah signifikan kemajuan ini pesantren Ar-Rahmah. Untuk itu kita selaku masyarakat Sekadau, terutama kepada bapak-bapak yang belakang ini, tokoh-tokoh masyarakat Sekadau, ayo kita dukung pondok pesantren Ar-Rahmah ini yang punya cita-cita mulia ini, kita dukung. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Kiai dan jajaran ini dimudahkan dan lancar, kemudian juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu Pak Rektor, Pak Kiai yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الذي ترجى شفاعته لكل هام من الأوان مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هل يهتدى كل جيران بذي سلام
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Acara yang ketujuh ialah acara yang paling dinantikan, yakni Mau'idoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Syarif SAG MA. Kepada Yang Mulia Dr. Kiai Haji Syarif SAG MA, kami persilakan. Tes. Duduk lagi ya. Tes. Cadangan sini. Saya duduk ya. Soalnya kalau berdiri ada insiden. Tes. Teknisinya bassnya dikecilkan. Sambil nunggu teknisi, di sini ada senior yang duduk sekitar 10 orang mementori, jaga adik-adik atau guru-gurunya. Duduk di tengah anak-anak. Ada nggak? Ada senior sana, seniornya duduk di sini untuk mengademkan adik-adiknya. Jangan bagi-bagi. Ayo, 5 atau 6 orang duduk di sini, Duduk di anak-anak. menjaga adik-adiknya. Mana teknisi? Udah. Silakan. Bassnya dikecilkan dikit, bassnya, treble dinaikkan. Treble-nya dinaikkan, ya. Tes 1, oke. Echo-nya dihilangkan. Echo-nya dihilangkan. Tes. Bapak di belakang dengar. Soal kita mau ngaji Pak, mau sholawatan, mau nyanyi kita ini. Sudah panas, sudah hangat ini sebenarnya. Anak-anak diam, nanti saya bawa nyanyi. Ya, seniornya ditumpukan 10 orang duduk di tengah-tengahnya. Jangan numpuk sendiri seniornya, berpencar ditumpukan anak-anak. Ah, itu numpuk namanya pindah. Yang senior jangan numpuk di tengah adik-adik, itu mencar. Nah, fungsinya mengademkan adik-adiknya. Yang laki-laki juga dong sih, laki-laki. Sudah ya? Ini saya diundang oleh Rois Surya, pendukung saya. Makanya biar capek saya berangkat. Biar sampai jam 12 nyampe saya berangkat. Beliau namanya Kiai Haji Muhammad Muhdor ya. Bedak ini. Sopo. Kiai Haji Muhdor. Muhdor ini ujungnya roh. Maka saya penghormatan mukadimah saya bersajak roh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tes. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar, wa tabsiratan liulil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah al-azizul ghaffar wa
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'd. Para alim wal ulama, para tokoh masyarakat sivil dan pemerintahan, khususan bil akhas Kiai Al-Haj Muhdar SPDI MSI MM, pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmah Skadau. Yang dimuliakan, yang saya hormati, yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Sekda, yang mewakili Kapolres Skadau, Kepala Kantor Kementerian Agama Skadau Adinda Syahrul Khan ini, untuk membedakan dengan selnya Syahrul Yade jadi Syahrul Khan. Beliau ini junior saya, dan beliau saya yang mempelonconya dulu waktu kuliah. Alhamdulillah jadi orang dia. Cincin besar-besar. Cuman tadi tidak tahu kalau saya juga hobi cincin, tidak dibawa. Para tokoh masyarakat, ormas yang berhadir di sini, ada unsur surah wilayah. Nah, ada pengurus wilayah, ada senior-senior, juga ada sini senior saya Bang Kateni. Beliau dulu yang mempelonco saya ini, beliau nih waktu di kampus, masih ingat saya itu. Maka saya berhasil dipelonco beliau dulu. Teristimewa Bapak Ibu, para wali santri yang dimuliakan Allah, yang kami banggakan, tercinta anak-anakku sekalian, para banum dan lembaga PCNU Skadau, pengurus Skadau, PC-nya, Pak Ketuanya ada Pak ya? Oh, mungkin sibuk beliau, atau sedang berpergian jauh, lebih jauh dari Pontianak. Para ketua MWC yang berhadir, tercinta anak-anakku sekalian, para santri Ponpes Ar-Rahmah Skadau yang saya banggakan. Saya biasanya pengajian itu pakai sholawat, pakai nazom, baru diurai dikit-dikit. Tapi sebelumnya saya mau bicara pesantren dan NU. Mohon maaf Pak Kiai, karena saya diundang sebagai kapasitas Ketua PWNU Kalimantan Barat, wajib saya menyampaikan tentang NU, terutama kepada pengurus NU dan pada santri yang ada di pondok pesantren ini. Karena saya yakin betul pondok pesantren ini adalah pondoknya orang NU. Karena kiainya beliau ini adalah Rois Surya. Bapak Ibu, Rois Surya itu di NU itu pimpinan tertinggi, kiai tertinggi, Rois Surya itu. Maka saya yakin pesantren ini pun pasti 100% berhaluan NU. Tujuan saya mengurai hubungan pesantren dan NU supaya pengurus NU tahu NU. Nah, tujuannya lagi nanti supaya pengurus NU dan Bapak Ibu yang telah mendidik anaknya di pesantren NU itu punya girah bergerak, berjuang bersama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah organisasinya para ulama. Terjemahannya itu kebangkitan para ulama. Hari ini NU memang harus menampilkan diri dengan warna khasnya,
di Indonesia terutama. Jadi Bapak Ibu sekalian, para wali santri, kalau sudah mendidik anak jadi pesantren NU, nggak usah khawatir. Ulama NU itu punya pegangan silsilah yang ittisol. Ittisol itu bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya meminta dan berharap, walaupun amaliyah kadang kita itu dibully orang, atau dibully ya, dibully itu diolok-olok, dan ngolok-ngoloknya tidak tanggung lagi, dibilang bid'ah, bahkan sampai takfiri. Jadi kalau berbau khurafat itu takfiri oleh orang-orang tertentu, oknum orang beragama Islam yang ngajinya cuma selembar udah ngaku paling Islam. Nah, nanti saya urai ngaji yang betul bagaimana, nanti saya contohkan di syair itu, uraian syair itu bagaimana ulama NU itu mengaji sehingga bisa mewariskan organisasi yang paling besar di Indonesia ini. Bapak NU, Bapak Ibu, supaya Ibu tidak ragu dan yakin, umat Islam di Indonesia itu jumlahnya tidak kurang dari 87,9%. Dari 87,9% itu 59,2% itu ketika ditanya, disurvei, itu ngakunya NU. Apalagi di Jawa Timur, Pak, NU. Tes. Apalagi di Madura, agamanya itu NU. Waktu Gus Dur bertandang ke Bangkalan, nama bupatinya namanya Insinyur Fatah. Gus Dur bertanya, Pak Bupati, gimana Islam di sini? Dijawab bupati, bagus Pak Presiden, banyak Islam di sini, NU-nya, Muhammadiyahnya sedikit. Artinya di Madura itu macam tak Islam kalau Muhammadiyah itu. Banyak NU. Nanti saya bawa sedikit khas NU yang hari ini tidak perlu kencang-kencang kita. Di Jawa Timur itu Pak, semua. Di Indonesia sudah terbukti. Sekarang Bapak Ibu jangan ragu nyekolahkan anak di pesantren. Anak saya juga di pesantren, pesantren Syukurul Makmun di Jakarta. Sekarang santri sudah disiapkan oleh para kiai dan terbukti. Mau jadi bupati banyak orang NU. Ini kepala Kemenak NU. Kalau dari salamnya Pak Sekda kayaknya NU juga Pak Sekda ini. Gubernur banyak NU. Wakil presiden siap, bahkan santri pernah menjadi presiden. Tepuk tangan santrinya. Biar hilang panasnya, pindah ke tangannya sakit. Tepuk tangan lagi. Ya, ke depan kalau di MAUI misalnya gubernur di Kalbar orang santri, ayo gitu. Siap. Karena pesantren sekarang sudah bisa beradaptasi. Bukan cuma santrinya diajari ila hadratin Nabi. Banyak. Itu NU dan pesantren. Pesantren inilah pencetak kader-kader NU Nahdlatul Ulama. Ya. Maka betul Pak, nanti di syair saya uraikan siapa Syekhona Khalil dan Kiai Haji Asy'ari.
Betul. Kalau bapak ibu sudah nyekolahkan anaknya di sini dari TK, MI, lanjut, biar visi misi pesantren masuk di otak dan di hati anak bapak ibu sampai ke SMA. Kalau takdirkan Allah nanti di sini ada Stai Ar-Rahmah, lanjut kuliah di sini. Sekolahan itu di mana sama Pak, itu sama. Saya Pak Sekda, ini inspirasi saja Pak. Kalau umum itu Pak, pelajaran agamanya 1 minggu hanya 3 jam. Jam pelajaran loh ya, bukan 3 jam ting. 1 jam pelajaran itu ada 35 sampai 40 menit. Saya menghitung rata-rata ambil yang 40 menit. 3 DPL, 3 jam pelajaran itu sama dengan jam ting. Seminggu Pak ya, 7 kali 24 berapa jam itu? Kita hanya 2 jam atau 120 menit. Kalau sebulan anak kita hanya belajar 8 jam. Kalau setahun anak kita hanya belajar 96 jam agama. Kalau dari SD sampai SMA 12 tahun itu hanya 1524 jam. 12 jam. 1512 dibagi 24 dalam 12 tahun anak bapak ibu sekolah di non madrasah dan pesantren belajar agama hanya 48 hari. Sementara agama dijadikan sandaran. Sikit-sikit salah orang yang beragama, sikit-sikit salah orang yang beragama. 48 hari dalam 12 tahun itu belum dikurang bias. Gurunya perempuan hamil, cuti hamil, anak tidak diajar, disuruh bikin PR. Belum anaknya izin, gurunya sakit. Belum kalau di Pontianak kena harkar hutla Pak, kebakaran hutan tak sekolah, kena banjir tak sekolah. Belum lagi bias, gurunya ngajar tak paham yang diajarkannya, itu kan bias-bias itu. Saya bicara bukan untuk mendiskreditkan, tetapi untuk menyampaikan keuntungan bapak ibu sekalian menyekolahkan anaknya di sekolah agama basisnya. Ya, yakin? Oh nanti kalau di sekolah pesantren makan apa? Bapak jangan urus urusan Allah. Ya, yang bapak urus itu begini. Kalau bapak nanti meninggal, bertanya jangan mata kuluna mim ba'di. Nabi Daud ndak nanya begitu. Karena kalau aku tadi nanti meninggal, apa yang mau kau makan? Jangan urus, itu urusan Allah. Yang bapak tanya adalah mata buduna mim ba'di. Nah, kalau ayah sudah meninggal, apa yang mau kau sembah? Kesimpulannya, anak kita didik di sekolah yang berbasis agama. Boleh nyantri, kalau di kampung saya ada sorogan kiai. Sekolah umum, sorenya Madin di pesantren. Termasuk ini produk sorogan ini dulu. Nah, Pak ya, kita sholawatan dulu ya. Kok tegang pesannya itu? Saya orang Ketapang Pak. Di sana nggak ada kerupuk basah, yang ada amplang belida, ale-ale. Karena di sini tadi Pak Sekda ngomong kerupuk basah, Pak Kemenak ngomong kerupuk basah, nampaknya sebalik ini dapat bungkusan kerupuk basah nampaknya ini. Karena saya paling suka kerupuk basah tuh. Ya kita ada 2 bab.
Akhir saya ini tentang NU dan tentang pengajian kita di ujung nanti. Selawatan ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Sambut dong. Lami ya diwal karami. Ulang sekali lagi. Ya Rasulullah, salamun Muhammad ikutan untuk keselamatan, ulama hadir waris kenabian, dauhnya harus jadi cerminan sebagai pegangan keteladanan, sebagai pegangan keteladanan. Jadi Rasulullah itu ikutan kita, itba'una namanya, bukan Rasul kita, karena bukan kita yang utus. Beliau itu adalah Rasul Allah. Dia Nabi, Nabiullah, bukan Nabi kita, karena yang ngutus bukan kita tapi Allah. Di sini tidak disebut Sayyidina karena syair. Nah, tapi kalau kita itu selalu nyebut Sayyidina Muhammad itu ikutan untuk keselamatan. Ini nanti ujung dari manhaj NU itu rahmah. Maka hub, cinta. Di Al-Baqarah 31 beliau mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pak, Bu, kita untuk selamat itu sendiri tidak bisa. Mau seperti apapun alimnya kita, mau setinggi apapun jabatan kita, mau sebanyak apapun kekayaan kita, kita tidak akan mampu untuk selamat sendiri. Itu fungsi kenabian. Kita harus ikut Rasulullah untuk mendapat kasih sayang Allah. Karena syafaatnya Allah itu tertumpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau wasilah satu-satunya. Para nabi yang lain ikut Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara ikut Rasul? Maka di berikutnya itu ulama hadir sebagai waris kenabian. Al ulama warasatul anbiya. Maka dauh-dauh Rasulullah, perkataan Rasulullah itu harus menjadi cermin hidup kita. Apa hubungannya dengan NU? Berikutnya ya. Yuk lagi selawatnya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa
والكرم يا Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, marilah kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan segala harapan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi bi idnillahi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna natawassalu ilaika bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al athhar wa ashabihi al akhyar. Kaffir 'anna adh-dhunuba wal awzar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami yang hadir pada hari ini ada yang salah, ada yang khilaf, baik sengaja maupun tak sengaja kami lakukan, Engkau ampunkan segala salah silaf kami ya Allah. Wala hamman illa farrajtah, yang susah Engkau mudahkan kehidupannya ya Allah. Wala maridun illa syafaitah, yang sakit Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, ada keluarga kami yang sudah meninggal dunia, maka Engkau berikan kasih sayang-Mu di alam kuburnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kami berkumpul pada hari ini tidak ada maksud lain ya Allah kecuali mencari ridha-Mu, maka turunkan ridha-Mu pada hari ini ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan perkumpulan kami pada pagi ini sebagai perkumpulan yang Engkau naungi rasa sayang-Mu ya Allah. Wa tafarruqam min ba'dihi tafarruqam ma'suma, jadikan perpisahan kami setelah ini sebagai perpisahan yang Engkau jaga kami dari segala macam maksiat. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an, jadikan anak cucu kami, santri-santri kami pondok pesantren Al-Rahmah sebagai generasi penghafal Al-Quran yang dengan hafalannya semakin bertambah rasa takutnya kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.